Udah tahu belum kalau misalkan terhitung mulai bulan Oktober mendatang KTP lama sudah tidak berlaku lagi? Iya kayaknya sih, cuman saya dengar informasinya kayaknya iya. Apa ya? Ya, iya dengar-dengar mau diganti gitu. Iya. Nah, kan gantinya ini iktp nih Bu. Ibu udah punya iktp belum? Belum. Kenapa belum punya Bu? Sebenarnya saya mau buat, cuman saya takutnya jangan sampai dipersulitkan gitu. Gitu ya, jadi memang kayak mungkin dipersulit gitu ya Bu ya? Iya, takutnya dipersulit gitu. Oke deh, Mas udah tahu belum kalau bulan Oktober mendatang KTP lama udah nggak berlaku lagi? Saya udah tahu sih Mas. Udah tahu ya? Iya. Nah ini KTP lama kan akan digantiin di KTP. Mas sendiri udah punya iktp belum? Belum Mas. Belum, kenapa nih? Kalau ngurus itu takut dipersulit aja gitu. Jadi belum sempet lah. Belum sempat ya, tapi mau ngurus ya? Mau Mas. Oke, makasih ya Mas ya. Mas siapa namanya? Rian. Terhitung 1 Oktober mendatang KTP lama sudah tidak berlaku lagi? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Berarti Ibu sudah mempunyai iktp ya? Iya punya. Nah, waktu ngurus iktp tersebut udah mengalami kesulitan nggak sih? Nggak juga sih, gampang. Gampang itu seperti apa Bu? Ya cuman minta surat keterangan RT RW gitu aja, langsung ke kelurahan langsung jadi. Langsung jadi ya iktp-nya ya? Oke, terima kasih Bu Mulyana ya. Oke. Iya dengar ada. Udah dengar ya? Ah. Nah, berarti Bapak dengan Bapak siapa? Pak Ade. Pak Ade ini udah punya iktp belum? Udah ada KTP. Punya iktp ya. Nah, ketika mengurus iktp tersebut, apakah ada kesulitan yang dialami? Kalau yang sekarang sih nggak ada, lancar aja. Bisa. Lancar, mudah berarti ya. Nah, kemudahan itu seperti apa Pak? Iya kita nggak usah repot-repot apa bolak-balik, tinggal langsung datang, langsung paling berapa orang ngantri udah langsung dibikin. Prosesnya lebih cepat. Prosesnya lebih cepat ya. Oke, makasih banget Pak Ade ya atas waktunya ya. Ya itu tadi kita sudah mendengar ya bagaimana kemudian pandangan dan juga tanggapan dari orang-orang. Tapi yang kemudian digarisbawahi bagaimana orang-orang ini bilang takut dipersulit Pak pada saat pembuatan iktp. Baik itu yang sudah tahu mengenai tenggat waktu dan tidak seperti itu. Baik, pertama ada perasaan berarti ada image. Ini ada persoalan integritas di masa lalu yang menganggap Integritas masa lalu ya Pak ya? Ya masa lalu menganggap mengurus KTPL itu lama. Mulai bulan Maret 2016 seluruh prosedur yang panjang itu kita potong. Sehingga membangun integritas baru dari yang ribet menuju cepat. Bagaimana caranya? Pengantar RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan 5 titik saya potong. Cukup bawa kartu keluarga. Ini pertama. Kemudian yang kedua, mobilitas penduduk di Indonesia tahun 2015 orang yang berpindah itu 11 juta, Mas Aim. 11 juta penduduk Indonesia itu berpindah. Nah, ketika mereka berpindah, itu mengatakan saya nanti saja mengurus KTP-nya. Karena apa? Merasa nanti di daerah baru. Maka sekarang mengurus KTP saya potong, tidak perlu sesuai dengan alamat domisilinya. Boleh mengurus KTP di dinas Dukcapil manapun. Misalnya, Mbak Nastiti dari Jakarta, pindah ke Surabaya. Boleh ngurusnya di Bandung. Ketika sedang di Bandung longgar, boleh. Cukup membawa kartu keluarga. Dan itu sudah tersosialisasi dengan baik atau belum Pak? 6 bulan ini kita sosialisasi terus menerus. Jadi kita dengan 514 kabupaten kota, Stelsel aktif turun ke kampus. Jadi kita melakukan perekaman di kampus-kampus, di kantor-kantor. Gitu. Jadi tidak lagi misalnya yang di DKI, ini kan ada yang dari Bekasi, Tangerang, Bogor, ya, kemudian dari Tangerang Selatan. Bisa direkam di satu tempat di Jakarta. Oke. Dan ini sudah ada landasan hukumnya ya Pak? Sudah di semua daerah kemudian sudah mengetahui. Karena saya sempat baca di artikel ada di sebuah daerah yang merasa ini tidak ada landasan hukumnya seperti itu. Sudah ada surat edaran Mendagri yang menyatakan bahwa KTP boleh direkam dan cetak dimanapun, tetapi kita baru bisa di tingkat kabupaten, belum bisa sampai di tingkat kecamatan karena aplikasinya belum mampu. Dan ini mengenai ultimatum 30 September harus sudah punya KTP L begitu ya, yang KTP lama ini tidak berlangsung lagi. Kita jelaskan. Ini maksudnya Kemendagri atau Pak Menteri atau marah-marah apa gimana Pak? Nggak ada dispensasi lagi sekarang? Yang harus diselesaikan adalah perekaman. Untuk dapat data tunggal itu harus perekaman dulu. Kalau sudah perekaman, nanti lembaga-lembaga pelayanan publik ketika mengetik NIK itu langsung keluar data
tunggalnya dan sudah masuk kategori rekam. Di dalam database penduduk yang diakses itu akan keluar 2 data. Data SIA, data pelayanan, dan data KTPL. Kalau kita buka dalam data center akan muncul 2, data SIA dan data KTPL kosong, berarti orangnya belum merekam, belum teruji ketunggalannya. BPJS tidak mau membayar biaya rumah sakit bagi penduduk yang belum punya KTPL. Ini paling kena ya Pak Zaim ya, karena sekarang ya semua orang kalau sakit yang diingat ya BPJS gitu. Ya, sebetulnya konsekuensinya itu yang dikhawatirkan masyarakat. Jadi dalam hal proses tadi, walaupun saya tidak optimis ya, meskipun perekaman saja sampai September ini, melihat kondisi yang ada, nggak ada budget dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang dikhawatirkan masyarakat adalah konsekuensinya. Sekarang masyarakat sudah mulai mendengar misalnya bahwa mereka yang tidak ikut BPJS nanti akan kehilangan begitu banyak Layanan publik, hak ya? publiknya. Gitu. Nah ini menurut saya memang ada kecenderungan IKTP ini menjadi instrumen totalitarianisme baru. Nah ini yang sangat mendasar ya. Jadi negara sepenuhnya mengendalikan warga dengan asumsi dasarnya bahwa rakyat ini musuh negara. Karena itu seluruh data dasarnya harus direkam dan kemudian ditunggalkan dan kemudian di-share untuk seluruh layanan publik. Nah yang jadi masalah adalah kemudian terjadi perubahan mendasar. Bukan lagi layanan publik itu menjadi hak, tapi semua dibalik menjadi kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara. Nah NIK tunggal ini, elektronik KTP ini menjadi instrumen itu. Nah ini sebetulnya yang paling dikhawatirkan masyarakat. Sekarang sudah mulai kan BPJS yang belum berlaku secara legal efektif sudah mulai timbul semacam ancaman-ancaman bahwa nanti yang tidak ikut BPJS, padahal itu turunan kedua sesudah IKTP begitu. Tadi kalau Pak Zudan ya, ya ini ada kemauan masyarakat bagaimana gitu. Kalau yang saya lihat sih kemauan itu sebenarnya besar. Terbukti di sini misalnya di Jakarta aja, di Jakarta Barat misalnya, kita nggak usah bicara daerah-daerah pelosok gitu. Di Jakarta Barat saja 13.000 jiwa yang sudah wajib KTP itu belum memiliki KTP. Padahal sudah melakukan perekaman, dari kelurahan dibilang bahwa belangkonya kosong. Ini Jakarta Barat loh Pak, 13.000. Pertama mengenai belangko kosong. Kalau Jakarta itu dan seluruh Indonesia yang lain, belangko di drop di kabupaten. Jakarta itu rekamnya di kecamatan, di kelurahan. Maka kelurahan yang kosong ambilnya di kabupaten. Nah kabupaten ngambil di Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya belangko cukup. Maka kabupaten yang sebelum habis, apalagi DKI ya, dekat, itu langsung ke Pasar Minggu, ke kantor Dukcapil. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah begini. Penduduk Indonesia itu harus terdata dengan baik. Sebentar, sorry Pak Zudan, mengenai belangko kosong tadi harusnya kelurahan kemudian langsung ke kabupaten untuk ngambil. Iya. Tapi ada nggak stok belangkonya? Banyak, stok belangko banyak. Oke, jadi yang dibilang sampai Agustus belangko kosong itu tidak benar? DKI itu minggu lalu sudah mengambil belangko di kantor. Oke. Sejak Juni itu pelayanan jalan terus karena kita monitor terus. Di dalam data center kan tampak DKI hari ini merekam berapa. Jadi ada jaminan dari pemerintah bahwa belangko tidak pernah karena habis. tugas pemerintah itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, ada jaminannya nggak Pak bahwa belangko tadi sebenarnya sudah disediakan? Kita penuhi, kita cukupi karena tugas negara. Jadi harus kita balik bahwa KTPL itu bukan hak warga, tetapi kewajiban negara untuk memenuhi. Nah ketika negara ingin memenuhi kewajibannya, harus ada prosedur, harus rekam. Berarti karena kalau nggak rekam, nggak bisa negara memenuhi kewajibannya. Baik. Jadi ini harus ada timbal balik. Jika memang negara melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sudah menyediakan belangko kosong, bahkan banyak gitu ya, tidak terkendala dengan libur Lebaran kemarin misalnya selama bulan Juli itu belangko kosong, bahkan dibilang setelah Agustus nanti baru belangko ada lagi. Berarti masalahnya di sini adalah dari kelurahannya, bukan dari warganya. Gini, kita harus cek satu persatu masalahnya, karena berita yang di media juga belum tentu betul. Ya, yang muncul ya, kita harus menghadapinya dengan jernih, dengan hati dingin gitu ya, sehingga kita bisa melihat sebenarnya belangko tersedia, kabupaten tinggal mengambil, pemerintah menjamin ketersediaan. Karena ini hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan identitas kependudukan. Nah, bagi kelurahan harus rajin berkomunikasi dengan kabupaten kotanya, terutama DKI ya, kelurahan untuk ke kotanya. Saya jamin sepenuhnya belangko tersedia cukup di 2016 karena proses lelang berjalan terus. Nah Pak Zudan, kita ingin mengetahui bagaimana kemudian sudut pandang warga mengenai pelaksanaan penerapan IKTP ataupun tadi dikatakan oleh Pak Zudan ada sekarang KTPL ya, seperti itu, KTP elektronik ya. Kita akan sapa Pak Adin di Bintaro. Selamat siang Pak Adi.
Selamat siang, Mbak. Ya, silakan Pak. Iya, Mbak. Halo. Ya, silakan Pak Adi. Iya, ini gini loh. Saya ini punya pengalaman sampai sekarang ini. Saya ini sudah mendaftar IKTP, tapi dari tahun lalu. Dan setiap saya ke kelurahan dan IKTP saya itu belum selesai sampai saat ini. Kelurahannya di mana Pak Adi? Kelurahan saya di Pesanggerahan, Bintaro. Sudah rekam ya Pak Adi? Gimana? Sudah rekam dan foto ya? Oh sudah, saya sudah foto, semua sudah persyaratan sudah, ya kan. Pertama kan persyaratannya melalui surat rekomendasi RT, terus sana, dan gitu kita foto sudah semua, dan tapi sampai sekarang IKTP saya dan istri saya juga belum rampung juga tuh. Saya apakah bagaimana sih sebenarnya birokrasinya di kelurahan itu? Apakah memang perlu lama nunggu waktu? Pak Adi, selama 1 tahun tadi Anda bolak-balik terus ke kelurahan dan mendapat jawaban yang sama? Iya betul, betul sekali. Saya bantu Pak Adi, saya berikan solusi. Terima kasih. Coba nanti dilihat di dalam pengaduan ini. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia yang KTPL-nya belum selesai dan sudah melakukan perekaman bisa melakukan pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri, baik melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, Pets dan seterusnya. Dan itu akan segera direspon kan Pak? Tidak kemudian masuk saja permasalahannya? Jadi kita berpositif thinking ya. Bahkan saya sendiri ikut merespon itu. Sudah ribuan yang bisa kita layani dengan baik. Kalau nanti misalnya Mbak Rara tolong segera rekam ya dan cetak KTP ya. Siap, Ini satu contoh penduduk yang belum merekam gitu ya. Nah, untuk segera kalau ada masalah hubungi kami. Karena bisa saja ada penduduk yang datanya ganda belum sempat dihubungi, maka dengan melakukan sistem pelaporan yang cepat, kami akan merespon dengan cepat. Dan yang penting juga, satu informasi dari kami, di dalam websitenya Kementerian Dalam Negeri Dukcapil, itu ada 450 nomor WhatsApp Kepala Dinas Kependudukan seluruh Indonesia. Termasuk nomor Pak Dirjen bukan? Ada nomor saya di sana. Pak, kalau saya pribadi sih Pak, ini kan Jakarta, kota besar, ibu kota. Masa iya sih masih banyak yang belum punya KTP gitu loh. Kalau kita lihat angka 13.000 misalnya ya. Dari keseluruhan itu wajib Jakarta KTP, Barat saja Pak? Wajib KTP di DKI kan 10 juta. Sekarang DKI itu yang sedang diproses penyelesaian 200.000. Sedang direkam di Jakarta. Nah ini kita targetkan di bulan Oktober ini selesai. Karena kaitannya dengan kemampuan cetak. Satu printer itu kan hanya 200. Nah, tinggal dihitung DKI sekitar punya 60-an printer, maka sehari itu hanya 12.000 kemampuan mencetaknya. Pak Zudan tadi kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di Jakarta. Nah ini ada Pak Adrian di Jakarta Selatan yang nampaknya akan menumpahkan nih apa yang Jakarta menjadi lagi nih. Iya, Jakarta lagi. Silakan Pak Adrian. Ya, selamat siang Pak. Ya. Silakan Pak Adrian. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, saya sudah punya EKTP. Tapi begitu mendaftar BPJS, di dalam BPJS, EKTP saya sudah terdaftar atas nama orang lain. Ini kenapa bisa lolos gitu? Baik, kita sudah terima keluhannya Pak Adrian, terima kasih. Ini yang dimaksud Pak Zudan tadi double data ya? Nggak, saya rasa bukan double data, itu karena dua itu atas orang nama berbeda dengan nick yang sama. Nah, itu bukan dua orang dengan dua satu orang dengan dua nick. Ini lebih kompleks permasalahannya. Satu nick di ada dua nama, Pak. Kalau ada data yang seperti itu, segera dikonfirmasi ke kami untuk kita lakukan tracer pemadanan data. Jadi tidak mungkin ketika sudah ada di KTP elektronik, nicknya itu dipakai orang lain, tidak mungkin. Berarti nanti kita harus sisir kembali kesamaan datanya ada di mana. Kita lakukan proses pemadanan data. Jadi artinya seperti Pak Adrian nanti sampaikan ke dalam pengaduan ini. Nanti dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota setempat akan melakukan pemadanan data bersama BPJS. Butuh waktu berapa lama Pak untuk kemudian pengurusan seperti itu? 1 hari selesai. 1 hari selesai ya. Oke, baik. Bapak-bapak kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera kembali sesaat lagi.